Halo, selamat pagi Sobat Sehat Kerjaku. Bersama saya, Oktomi Wijaya, SKM MSc. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kali ini saya akan sharing tentang surge capacity di rumah sakit dalam penanganan COVID-19. Apa sih itu surge capacity? Surge capacity adalah peningkatan kapasitas rumah sakit secara cepat untuk penanganan bencana. Kenapa rumah sakit harus meningkatkan kapasitasnya? Karena pada situasi bencana akan terjadi peningkatan jumlah pasien melebihi kapasitas normal sehari-hari di rumah sakit. Untuk meningkatkan surge capacity di rumah sakit dikenal dengan formula 4S. Apa itu 4S? S yang pertama adalah structure atau space. Rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas ruang untuk penanggulangan bencana. Misalnya, rumah sakit dapat menggunakan lorong-lorong di rumah sakit atau ruang tunggu di rumah sakit, atau misalnya dapat menggunakan gedung di sekitar rumah sakit, misalnya gedung hotel atau misalnya gedung sekolah. S yang kedua adalah staff atau personil. Rumah sakit perlu memikirkan jika terjadi kekurangan tenaga atau staff pada situasi bencana. Rumah sakit harus mengambil dari mana? Nah, misalnya rumah sakit perlu menjalin MOU dengan perguruan tinggi kesehatan atau misalnya dengan organisasi profesi kesehatan. S yang ketiga adalah staff. Staff yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan adalah bahan yang tidak habis pakai. Misalnya kebutuhan akan tempat tidur dan kebutuhan akan ventilator. Sedangkan perlengkapan atau supply adalah bahan yang habis pakai. Misalnya kebutuhan obat-obatan, kebutuhan alat pelindung diri dan lain-lain. Nah, rumah sakit perlu memikirkan jika terjadi kekurangan peralatan dan perlengkapan pada saat terjadi bencana, harus diambilkan dari mana? Oleh sebab itu, rumah sakit dapat menjalin MOU dengan vendor-vendor rumah sakit untuk menjamin pasokan peralatan dan perlengkapan tersebut aman. Kemudian S yang keempat adalah sistem. Rumah sakit perlu menyusun sebuah sistem penanggulangan bencana di rumah sakit. Nah, sistem tersebut bisa berupa kebijakan, bisa berupa prosedur. Nah, prosedur tersebut bisa untuk internal, bagaimana prosedur komunikasi antar unit di rumah sakit dalam penanggulangan bencana. Bisa juga prosedur yang bersifat eksternal. Ya, bagaimana misalnya proses rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit lain dalam penanggulangan bencana. Oke, jadi itulah 4S dalam surge capacity rumah sakit dalam penanggulangan bencana. Oke sobat, sekian dulu sharing dari saya. Untuk tips praktisi sehat kerjaku, keep healthy and safe, stay tuned only on Sehat Kerjaku. Terima kasih.